Serial Sandiwara Radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Hati Harimau. Lodang, benarkah? Benarkah apa yang kau katakan pada kami? Iya, Lodang, katakanlah. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, kau jangan menipu kami. Jadi kalian tidak percaya, Semi, Sirih. Terserah. Kalau kalian tidak percaya dengan apa yang aku ceritakan kepadamu, kau boleh pergi dari sini. Kalian tidak perlu mendengarkan apa yang kukatakan tadi. Jadi, Aji Sukmo telah dibakar oleh Ki Srenggih? Iya. Itulah yang aku saksikan kemarin malam. Lalu, bagaimana dengan Nyai Sorok, Lodang? Sama. Perempuan itu pun mengalami nasib sial. Ia ikut mampus dan dibakar hidup-hidup oleh Ki Srenggih. Tapi Lodang, maukah kau membantu kami? Oh? Dengan senang hati. Apabila aku dapat membantumu, maka aku akan selalu menolongmu. Aku ingin kau membantu kami untuk membongkar tulang belulangnya. Seperti tidak ada pekerjaan saja? Tidak. Kalau dalam pekerjaan lain, aku mau. Tetapi dalam hal ini, aku tidak akan pernah mau membantumu. Aku tidak mau melakukan pekerjaan yang sia-sia. Tadi kau bilang bersedia untuk membantu kami, Lodang. Iya, pemuda macam apa yang suka ingkar janji dari apa yang pernah dikatakannya? Baru ngomong sudah lupa. Kau ini pemuda macam apa? Sudah aku katakan kepadamu, Sirih, Semi. Aku akan bersedia membantu kalian kalau lain pekerjaan itu. Barangkali mengantarkan kalian nonton tayub? Ya. Itu aku mau. Tetapi kalau kau suruh membongkar abu dan arang seperti ini, aku tidak akan bersedia. Bagaimana, Semi? Terserah kau. Kalau kau ingin membongkarnya, aku pun bersedia membantu. Kita memang harus mendapatkan bukti kalau Sukmo dan Nyai Sorok meninggal di sini. Dan kalau kita dapatkan kerangka jenazahnya, maka kita harus menguburnya baik-baik. Kalian jangan bodoh. Kalian ini melakukan pekerjaan yang sia-sia. Pergilah dari sini. Kalau tidak, kalian bisa celaka. Mengapa begitu? Iya, mengapa begitu, Lodang? Kami tidak bersalah apa-apa. Kami tidak melakukan apapun. Tapi apabila kalian membongkar runtuhan rumah ini, maka kalian akan mampus. Kau mengancam kami? Iya, kau mau mengancam kami? Oh, aku tidak bermaksud mengancam kalian. Tetapi aku memperingatkan. Aku ingin agar kalian selamat. Kamu tahu, Roro Semi, pamanmu seperti itu. Dan kamu, Sirih, dengarkan baik-baik. Kalau Ki Srenggih tahu kalian membongkar tempat ini, kalian bisa celaka. Aku tidak peduli. Apapun yang dilakukan Ki Srenggih, aku tidak takut. Dan kami akan semakin senang apabila kau mau membantu kami, Lodang. Sudah aku katakan berkali-kali. Aku tidak akan pernah membantu kalian dalam urusan itu. Lodang, tunggu! Lodang semula tidak mau menghentikan langkahnya. Tetapi saat Roro Semi dan Sirih berlari mengejarnya, maka ia pun berhenti dan memandang kedua gadis itu dengan senyuman dingin. Lodang, kau jangan pergi dulu. Kau jangan pengecut, Lodang. Kau telah menyampaikan keterangan itu pada kami. Tetapi kau tidak mau tanggung jawab dengan apa yang kau sampaikan pada kami. Sudah aku katakan kepada kalian. Aku tidak akan pernah membantu kalian. Kau dengar itu, Sirih, Semi. Aku mau pergi. Tunggu dulu. Kau jangan pergi kemana-mana, Lodang. Sebelum permasalahan ini terjawab, kita tidak boleh meninggalkannya. Dan kau tidak boleh meninggalkan kami. Kau melarangku pergi? Di antara kita, tidak ada urusan apa-apa, Roro Semi. Kau tidak berhak melarangku apabila aku hendak pergi. Kau pengecut, Lodang. Kau tidak mau membantu kami. Kau bilang kau akan membantu. Tetapi setelah kami butuh bantuanmu, enak saja kau akan pergi meninggalkan kami. Karena aku tidak mau bersilat lidah dan mengulangi pembicaraanku pada kalian. Aku mau pergi. Iya,
Pengecut sekali. Percuma berkawan dengan orang seperti dia. Semi, kita harus membongkar reruntuhan itu. Apakah mungkin, Siri? Mungkin atau tidak, kita harus bisa membuktikan kebenaran apa yang diucapkan oleh Lodang. Artinya, kita harus bekerja keras. Iya. Kita harus bisa membuktikan Sukmo hidup atau mati. Dan kita harus menguburkan jenazahnya sebaik-baiknya. Kita harus mengubur abunya sebaik-baiknya. Karena dia adalah teman kita, Semi. Roro, Semi, dan Sirih lalu perlahan-lahan mengorek-ngorek reruntuhan rumah Nyai Sorok yang hancur berkeping-keping dan menjadi arang. Keduanya sibuk sekali membongkar reruntuhan itu, hingga tubuh mereka pun sudah mulai kotor oleh debu dan hangus. Siri, kalau kita tidak minta bantuan pada orang lain, apakah kita mampu? Mampu atau tidak, kita harus berusaha, Semi. Kita harus benar-benar menunjukkan kebenarannya. Kalau tidak, percuma kita bisa bersahabat dengan Sukmo dan Sunti. Kasihan mereka. Kita harus mencari jalan keluarnya. Dan satu-satunya dengan membongkar reruntuhan seperti ini. Hei, apa yang kalian lakukan? Roro, Semi, dan Sirih terkejut sekali ketika melihat orang tinggi besar, berewokan, dan bertampang tak ramah. Mereka tahu siapa lelaki yang berdiri tegap di hadapan mereka itu. Sirih, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita lari saja. Lari kalau ia mengejar kita. Apapun yang terjadi, kita hadapi berdua. Hei, kenapa kalian berbantah-bantah sendiri? Apa yang kalian lakukan di sini? Katakan padaku. Kalau tidak, leher kalian akan kupotong. Katakan cepat dan jangan hanya diam. Lari, iya. Hei, tunggu! Jangan lari! Kalian tidak bisa berlari dari hadapanku. Kalau kalian sampai berlari, pedang ini akan bicara. Dan kalau kau tidak mau juga berterus terang kepadaku, kau akan mati, bocah ayu. Dan sebelum kau mati, kau harus melayaniku lebih dulu. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami... Apa yang kalian lakukan di sini? Ayo katakan dan jangan berlari. Kami mencari jenazah Nyai Sorok dan Aji Sukmo. Apakah kalian yang membunuhnya? Iya, kau membunuh mereka? Itu bukan urusanmu, bocah-bocah dungu. Kalau kalian tetap nekat, maka kalian akan kupaksa. Aku tidak pernah berurusan dengan orang yang bernama Aji Sukmo dan Nyai Sorok. Apakah benar Nyai Sorok dan Aji Sukmo telah mati dan kalian bakar di sini? Iya. Apakah kau salah satu di antara gerombolan Kisrenggi yang membunuh mereka? Mau ikut gerombolannya atau tidak, itu pun bukan urusan kalian. Kau bocah-bocah cantik, tidak pantas ada di sini hanya berduaan. Karena aku bisa berbuat yang tidak-tidak pada kalian. Sumi, ayo kita lari. Kita harus lari. Ayo cepat. Kita tidak mungkin lari. Oh, kita tidak mungkin pergi dari sini. Mungkin atau tidak, kita harus lepas dari orang itu. Nampaknya berniat jahat pada kita. Ayo lari. Hei, tunggu! Roro, Semi, dan Sirih terus berlari sekencang-kencangnya. Mereka mengambil langkah 1000, sementara Kalongking berlari-lari mengejarnya. Demikian pula dengan beberapa orang anak buahnya. Mereka berlari mengejar Roro, Semi, dan Sirih. Sementara itu, Roro Sunti yang ada di dalam pasungan tidak mampu berbuat apa-apa selain merintih dan menjerit. Kakang Sukmo, apakah kau tak tahu dengan apa yang kulakukan? Kini aku harus menderita. Kalau kau benar-benar telah dibunuh oleh ayah, aku lebih baik mati. Ya,
Aku memang telah membunuhnya. Dan tidak akan ada orang yang mendengarkan rintihan dan keluhanmu. Hah? Gusti. Sudah. Ini, makan. Ayo makan. Makan, kataku. Kalau kau tidak mau makan, aku akan kembali menyumbatkan semua makanan itu ke mulutmu. Bagaimana aku bisa makan dengan kaki terpasung seperti ini? Dan aku... Cepat makan. Aku tidak mau mendengarkan keluhanmu. Kalau kau masih tetap nekat, maka aku akan memasung pula kedua tanganmu. Tahu? Iya. Ayo makan. Tolong, tutuplah tubuhku ini dengan kainku. Jangan kau biarkan aku telanjang seperti ini. Aku ingin kau tetap telanjang dan merasakan panas atau dingin udara di sini. Biar semut-semut pun menggerogoti tubuhmu. Ayo. Cepat makan dan jangan banyak bicara. Jangan sampai aku kembali marah kepadamu dan semakin murka kepadamu. Jangan nangis, Jangan menangis. Diam dan nikmatilah makanan yang telah kusediakan untukmu. Jangan sampai aku berlaku lebih kasar lagi kepadamu. Diam, kataku. Aku tidak suka mendengarkan keluhan dan tangisanmu. Inilah upah yang setimpal dengan apa yang telah kau lakukan dengan pemuda itu. Dan kau tahu, aku pun telah menebus semuanya. Nyawanya, nyawa Aji Sukmo dan Nyai Sorok telah menjadi tebusan apa yang telah dilakukan padamu dan apa yang telah kau perbuat. Kini telah kau tanggung akibatnya. Kau ngerti? Nangis kamu. Ayo, cepat makan. Ayo. Roro Sunti makin merintih dan menjerit. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Tubuhnya semakin layu. Ayahnya sungguh tidak berbelas kasihan melihat anaknya terjepit kayu pasungan. Roro Sunti semakin terisak-isak pilu. Dan dia tak mampu berbuat apa-apa lagi ketika ayahnya menampar dan menendangnya. Sudah berkali-kali ku peringatkan kepadamu, Sunti. Tetapi kau tidak mendengarkan kata-kataku. Dan sekarang kau merintih dan menangis, Kau pikir hatiku tersentuh oleh tangisan dan rintihanmu? Aku tidak akan pernah memaafkan orang yang tidak mau mendengarkan kata-kataku. Kau tidak perlu menangis. Kau tidak perlu merintih. Kau harus dengar kata-kataku. Pemuda yang kau cintai itu telah mati. Telah mampus terbakar dalam reruntuhan gubuk Nyai Sorok. Jadi tak ada gunanya kau menangisinya. Tak ada perlunya kau merintih dan memohon pertolongan padanya. Aku ini ayahmu. Aku ini orang tuamu yang mengasuhmu sejak kecil seorang diri. Tetapi sayang, kau tidak pernah mau mendengarkan kata-kataku. Dan sekarang kau pantas menerima buah dari pekerjaanmu. Suatu ketika kau akan tahu bahwa tak ada seorang pun orang tua yang tak menyayangi anaknya. Dan kau telah menyanyiakan kasih sayangku kepadamu, Roro Sunti. Aku telah hilang sabar dan aku marah. Gusti, tolonglah aku. Beri aku kekuatan. Beri aku kekuatan. Kalau perlu ambillah nyawaku. Ambillah hidupku. Aku tidak mungkin hidup dalam pasungan seperti ini. Apakah tidak cukup aku menghidupimu? Apakah tidak cukup apa yang telah kuberikan kepadamu? Semuanya kuberikan kepadamu dan semuanya telah menjadi milikmu. Tetapi mengapa kau tidak juga mau mendengarkan kata-kataku? Oh, Roro Sunti, Roro Sunti. Beginikah orang tua yang menyayangi anaknya? Ia mengurungnya, menyekap dan menyiksanya. Inikah rasa cinta yang kau katakan kepadaku? Aduh Gusti, aku tidak mampu. Aduh Gusti, aku tidak kuat apabila hidup terus seperti ini. Aduh Gusti, tolonglah aku. Tolonglah aku. Aku tidak mampu melakukan apa-apa lagi tanpa pertolongan dan kekuasaanmu. Dengarkan baik-baik Roro Sunti. Aku tidak akan menghentikan hukumanku kepadamu sampai kau benar-benar menyatakan tobat dan minta ampun pada ayahmu. Namun setelah kau minta ampun, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi kelayapan dan bermain cinta dengan laki-laki. Kau tahu itu? Nah, kau memang pantas untuk dipasung. Dan diamlah kau di sini. Jangan membuat aku marah dan murka lagi.
Kalian mau kemana? Hah? Kalian mau kemana, kelinci-kelinci manis? Kau tidak bisa menghindari harimau yang lapar dan ganas. Kalian tidak bisa lari dariku. Apa yang kau mau? Apa yang kau inginkan? Biarkan kami pergi. Jangan menghadang kami. Pergi kau penjahat. Pergi kau. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Cahayu. Kalian tidak akan lolos dari cengkeramanku sebelum kucicipi tubuhmu yang indah dan molek itu. Bagus. Kalian kepung dan tangkap kelinci-kelinci manis itu. Biar aku santap satu persatu dan nanti kalian akan mendapatkan giliran yang sepadan. Cepat tangkap! Jangan bicara, jangan berteriak. Kalau kau berteriak, kau akan mati. Jangan melawan. Kalau kau melawan, kau akan mati. Cerempeng, Sanggul. Kalian jangan terlalu kasar pada mereka. Hadapilah dengan halus. Ingat, jangan sampai mereka terluka sebelum aku menjamahnya. Jangan banyak bicara. Diam. Ayo, jangan banyak bicara. Diam. Bagus. Ayo. Seret dia kembali ke rumpun itu dan kita nikmati satu persatu. Aku akan mencicipinya dan setelah itu kalian menunggu giliran. Kalongking dan kawan-kawannya terkejut sekali ketika mereka menyeret Roro Semi dan Sirih. Seorang perempuan cantik jelita tiba-tiba menerjang dan menghajar Kalongking. Awas, kuperingatkan. Kalau tetap menggunakan pedangmu, aku tidak akan segan-segan memotong lehermu. Lihatlah, lengan yang kau balut itu bukankah goresan pedangmu sendiri saat kau di Ponorogo? Dan sekarang, kau akan berbuat yang tidak senonoh pada gadis-gadis itu. Hei, kalian, lepaskan. Kalau mereka tidak kalian lepaskan, kalian semua akan kubunuh. Kau... Ya, akulah yang kau intip saat mandi di Ponorogo. Dan aku tidak akan pernah melupakanmu. Lelaki tidak tahu diri. Jadi kau... Cepat, katakan pada anak buahmu agar mereka dilepaskan. Kalau kedua gadis itu tidak dilepaskan, aku bisa membunuh kalian. Sekalipun kau pernah melukaiku, bukan berarti aku kalah denganmu. Sekarang kau lihat pedangku yang tajam ini akan memenggal kepalamu. Krempeng dan Sanggul tidak menduga sama sekali. Di dalam kesibukannya menghadapi Kalongking, ternyata pendekar cantik itu mampu menendangnya dari jarak jauh. Kalongking pun keteteran menghadapi pendekar itu. Pedangnya yang amat tajam dan bergerak dengan cepat tak mampu menyentuh kulit mulus gadis cantik itu. Ayo, majulah kalian bertiga kalau ingin mampus. Ternyata kau tidak jerah-jerah. Sampai ke ujung dunia pun aku akan mengejar kalian kalau kalian tetap berbuat jahat. Pergi dari sini atau kubunuh. Kabur! Ayo, kabur! Terima kasih, Nona. Terima kasih.
kasih. Kalau tidak ada dirimu, apa yang terjadi pada kami? Siapa kalian? Hingga berani keluyuran di tempat sepi seperti ini. Kalian gadis-gadis cantik. Tangan dan kaki kalian nampak halus dan lembut. Tidak seharusnya kalian keluyuran di tempat seperti ini. Kalian bisa dalam bahaya. Maafkan saya. Ampuni saya. Terima kasih atas bantuan Nona. Maafkan saya dan kelancangan kami. Kalau tidak ada Nona, kami jadi apa? Siapakah namamu? Kenalkan, namaku Roro Semi. Dan ini temanku, Siri. Sudahlah. Tidak perlu kau tahu siapa aku. Ku minta kalian segera pergi dari sini sebelum bajingan-bajingan itu kembali. Tapi, kau harus menyebutkan siapa namamu, Nona, agar kami bisa senantiasa mengingatmu. Iya, janganlah pergi sebelum kami mengetahui namamu. Aku tidak punya nama. Sudahlah, pergi dan tinggalkan tempat ini. Jangan pergi ke tempat sunyi seperti ini, dan jangan main-main sendiri tanpa ada kawan yang lain. Kalian tahu itu? Iya, kami mengerti. Iya, kami tahu, Nona. Ku minta kalian bisa menjaga diri. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan. Ayo, segeralah pergi. Tapi Nona, sungguh, kami ingin tahu siapa Nona. Benar, Nona. Perkenalkanlah diri Nona pada kami. Kelak kalian akan tahu siapa aku. Panggillah aku Dewi Maut. Dewi Maut? Dari mana asalmu, Nona? Dari dasar neraka. Roro Semi dan Sirih terbelalak matanya mendengarkan asal-usul Dewi cantik yang telah menyelamatkan jiwa mereka. Roro Semi dan Sirih saling berpandangan dan kembali memandang gadis cantik yang berdiri di depan mereka. Wulan hanya tersenyum. Ia memandangi kedua gadis yang tak berdaya itu dengan senyuman tipis. Mengapa kalian memandangku seperti itu? Ada yang aneh? Iya. Apa yang kalian pandang aneh? Namamu Dewi Maut. Tetapi kau baik hati pada kami. Dewi Maut, dari manakah asalmu? Dan kau mau kemana? Sudah kukatakan, aku dari ujung neraka. Dan aku mencari orang-orang yang berbuat kezaliman. Tapi aku kesini memang ada maksud tertentu. Dewi Maut, tolong, katakanlah pada kami, apa yang kau cari di sini? Barangkali kami bisa membantumu. Aku mencari seorang sahabat kecilku yang telah lama pergi. Sahabat kecilmu? Sahabat kecilmu? Ya, sahabat kecilku yang telah lama pergi dan tidak ada kabar beritanya. Siapakah sahabat kecilmu itu, Dewi Maut? Iya, siapa namanya? Barangkali kami tahu. Dia anak sini? Tidak, dia bukan anak sini. Tapi aku percaya dalam usianya yang seusia denganku, dia akan di daerah ini. Sebutkanlah namanya, agar kami tahu siapa dia. Iya, Dewi Maut. Katakanlah pada kami. Namanya Aji Sukmo. Aji Sukmo? Kenapa kalian kaget dan memandangku seperti itu? Dewi Maut, Aji Sukmo pun sahabat kami. Iya, dia adalah kawan kami. Kenapa kalian pandangi aku seperti itu? Dan tiba-tiba kalian nampak sedih sekali. Ada apa sebetulnya? Dewi Maut, kawan kecilmu itu kini telah mati. Wulan yang mengenalkan dirinya sebagai Dewi Maut nampak terperanjat, dahinya berlipat dan beranyam kerutan. Ia pandangi Roro Semi dan Sirih berganti-ganti dengan pandangan tak percaya. Dia telah mati? Dari mana kau tahu? Aku tidak percaya dengan berita itu. Dewi Maut, kami tidak bohong. Berita itu kami terima dari Lodang. Menurut cerita kawan kami, Aji Sukmo telah meninggal dan tertimbun reruntuhan gubuk Nyai Sorok. Nah, disinilah katanya Aji Sukmo dan Nyai Sorok mati. Ia mungkin dibakar oleh komplotan Ki Srenggi. Jahanam, kurang ajar sekali orang itu. Aku harus membuat perhitungan dengannya. Tetapi kenapa Dewi Maut? Kita harus menguburkan jenazahnya sebaik-baiknya. Kami pun bermaksud sama, Dewi Maut. Semula kami akan membongkar puing-puing reruntuhan yang telah terbakar menjadi arang di sini. Tapi tiba-tiba muncullah komplotan Kalongking yang akan memperkosa kami. Dan kami diseret komplotan itu ke dalam gerumbul. Kami tidak tahu apa yang terjadi seandainya kau tidak datang di sini. Duh, jagat Dewa Batara. Bisa juga orang-orang berbuat seperti itu. Siri, Semi, ayo kita bongkar puing-puing reruntuhan ini. Kita harus mencari abu jenazah Aji Sukmo dan Nyai Sorok. Kalau ketemu, kita harus menguburnya baik-baik. Wulan, Sirih, dan Roro Semi sibuk membongkar puing-puing reruntuhan dari abu dan arang bekas rumah Nyai Sorok yang telah terbakar hangus. Mereka sampai belepotan hangus dan arang. Tetapi mereka hanya bisa berdiam diri dan berpandangan. Sia-sia mereka mencari tulang belulang dan bekas abu mayat Aji Sukmo dan Nyai Sorok.
kita tidak menemukan jenazahnya. Aku percaya, kalaupun mereka terbakar di sini, mereka pasti meninggalkan jejak-jejak dan bekas-bekas terbakar. Barangkali mereka hangus dan menjadi debu, Dewi Maut. Iya, pasti mereka hangus dan menjadi abu. Tidak mungkin. Melihat bekas-bekasnya, aku tidak melihat abu manusia. Dari mana kau tahu? Iya, dari mana kau tahu, Dewi Maut? Namaku Dewi Maut. Jadi aku tahu bagaimana bekas abu jenazah manusia. Abu jenazah orang-orang yang telah dibakar. Aku juga tahu bagaimana melihat abu binatang atau kayu-kayu biasa. Biasanya, abu jenazah manusia terkumpul dengan baik. Sekalipun ia tertimbun arang dan abu kayu, tapi ia akan terpisah. Abu manusia putih sekali. Jadi, aku berkesimpulan, Aji Sukmo tidak mati. Dia pasti masih hidup dan melarikan diri. Demikian juga dengan Nyai Sorok. Jadi Aji Sukmo tidak mati? Ya, dia tidak mati. Aku akan mencarinya sampai kapanpun. Aku harus menemui temanku itu. Kumohon kau, Siri dan Semi, pulanglah dan hati-hatilah. Jaga diri kalian baik-baik. Jangan sampai diganggu oleh orang-orang komplotan Kisrenggi. Aku akan membuat perhitungan dengan orang itu. Dalam waktu sekejap, Wulan telah melompat, lenyap dari hadapan Roro Semi dan Siri. Sebaliknya, kedua gadis itu pun segera meninggalkan reruntuhan dan puing-puing rumah Nyai Sorok yang telah menjadi arang dan abu. Sementara itu, Aji Sukmo dan Nyai Sorok yang mereka cari-cari kini sudah ada di tengah hutan Alas Dowo. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Ger. Kita melakukan kebaikan, tetapi belum tentu diterima baik oleh orang lain. Dan aku berjanji, Nek, aku akan menyingkirkan orang-orang seperti Kisrenggi, cepat atau lambat. Tapi nenek tidak ingin tanganmu dikotori oleh darah orang semacam Kisrenggi. Janganlah menajiskan dirimu dengan darahnya. Nenek tidak rela dan nenek tidak mengizinkanmu menyingkirkan orang itu. Lalu apa yang harus kulakukan, Nek? Nenek melihat kelebihanmu yang luar biasa. Kau bisa mengatasi sakit penyakit tubuhmu dengan cepat. Beberapa waktu yang lalu kau dihajar habis-habisan oleh Kisrenggi dan cepat sembuh. Bahkan kau bisa bangkit dari pembaringan. Sekarang kau nampak segar dalam waktu yang singkat. Lebih baik lakukanlah sesuatu untuk menolong Roro Sunti. Barangkali ia membutuhkan pertolonganmu. Tapi apakah aku mampu melakukannya, Nek? Dan di mana dia sekarang? Apakah mungkin ayahnya? Apa ia seorang diri? Pasti Kisrenggi tidak membiarkan Roro Sunti pergi dari rumahnya. Atau barangkali malah diajak minggat. Semua itu menjadi tugas dan kewajibanmu. Kau bisa menyelidikinya. Bagaimana? Aji Sukmo duduk termenung. Perlahan dia bangkit dengan dahi berkerut. Sesekali dia menggeleng-gelengkan kepalanya, bahkan menarik-narik rambutnya dengan tangan kanannya. Dia teringat pada Roro Sunti, kekasih hatinya yang dirundung malang, karena kasih cintanya dihalangi oleh ayahnya. Tak ada yang bisa menolongnya selain dirimu. Kau harus segera menolongnya. Jika tidak, dia akan menderita sekali. Aku juga khawatir bila ayahnya membunuhnya. Nah, iya, orang-orang seperti Kisrenggi memang berhati harimau. Seperti harimau lapar, harimau jantan yang tega memakan daging anaknya sendiri. Aku teringat pada singa-singa di padang pasir. Kalau lapar, ia akan menampar kepala anaknya yang masih merah, lalu memakannya. Benar-benar manusia berhati harimau. Seharusnya kita menahan Dewi Maut. Jangan kita biarkan ia pergi. Bagaimana kita bisa menahannya? Dalam sekali lompat saja, ia sudah meninggalkan kita, lenyap di tengah hutan. Kita tidak mungkin menahan orang-orang seperti dia. Kita membutuhkan kepandaiannya. Orang seperti dia pasti mampu menghadapi Kisrenggi. Kau percaya kalau Aji Sukmo masih hidup? Mungkin. Aku tak tahu. Orang-orang yang ajaib, penuh dengan misteri. Siapa sebetulnya mereka itu ya? Aku heran. Mereka muncul, hilang, muncul, hilang, dan lenyap seperti ditelan bumi. Dewi Maut. Apakah kau percaya dia muncul dari ujung neraka? Kau percaya, Semi? Aku tidak tahu. Tetapi, kalau menurut penuturannya begitu, apakah kita tidak percaya? Sunti. Hanya orang-orang seperti Dewi Maut yang bisa menolong Roro Sunti.
Lalu di mana ya ia tinggal? Aku justru penasaran sekali pada Nyai Sorok dan Aji Sukmo. Kalau kita bisa menemui mereka, kita bisa kerjasama. Kalau benar-benar mereka belum mati, pasti ia sanggup menolong Roro Sunti. Kau percaya dia akan kembali ke sini? Bagaimana aku tahu? Aku tidak mengerti. Aku sulit menghadapi pemuda itu. Bahkan berhadapan dengannya, aku gugup. Mau bilang pada Pak Lurah juga tak mungkin. Sebab Pak Lurah sudah terpengaruh oleh pamanmu. Kita harus mencari jalan keluar yang terbaik, Semi. Harus memanggil Dewi Maut. Tapi kemana dia? Dewi Maut, teman kecil Aji Sukmo. Dewi Maut. Kau percaya kalau dia sahabat kecilnya Aji Sukmo? Mana ku tahu. Yang ku tahu, Aji Sukmo adalah cucu Nyai Sorok. Itu saja. Semua orang-orang sibuk dengan kepentingan dan keinginan hati mereka. Tidak mau tahu kepentingan orang lain. Aku harus membebaskan Roro Sunti dari sekapan ayahnya. Aku tidak tega melihat dia dalam keadaan telanjang dan dipasung seperti itu. Biadab, biadab. Mereka membelalakan mata dan mundur beberapa tindak karena mereka benar-benar tidak percaya dengan siapa mereka berhadapan. Mengapa kalian melihatku seperti melihat hantu? Katakanlah, apa yang terjadi? Siri, Semi, ada apa? Mengapa kalian memandangku seperti itu? Apakah ada yang aneh padaku? Benarkah kau, Aji Sukmo? Kau kekasih Roro Sunti? Ada apa sebetulnya? Mengapa kalian melihatku seperti itu? Benarkah kau, Aji Sukmo? Benarkah? Katakan dan jawab. Baru beberapa hari kalian tidak melihatku, dan kalian sudah tidak mengenaliku lagi. Aku Aji Sukmo, cucunya Nyai Sorok. Kalian tidak percaya? Sukmo, kami sungguh tidak mengenalimu. Aku pun tidak. Pelipismu lebam membiru, matamu masih membengkak, dan bibirmu masih memar seperti itu. Hampir seluruh wajahmu menjadi lebam-lebam, membiru. Kami hampir tidak mengenalimu, Sukmo. Iya, inilah aku. Perbuatan Ki Srenggi yang membuat tubuhku rusak seperti ini. Ia tega menghajar dan memukuli aku. Tetapi Yang Maha Kuasa tidak mengizinkan ia mencabut nyawaku. Sukmo, kami mencari-carimu. Iya, kukira kau telah mati, Sukmo. Mati? Iya. Banyak berita yang menyebutkan kalau dirimu telah mati dan dibakar bersama reruntuhan rumah Nyai Sorok. Demikian pula dengan berita nenekmu itu. Tidak gampang membunuh nyawa orang. Tetapi orang-orang di sini telah tahu dan sudah menduga kalau kau telah mati. Sebab Paman Srenggi bukanlah orang yang baik. Dia tidak akan memaafkan kesalahan sesamanya. Dan ternyata kau bisa menyelamatkan dirimu. Aku hanya berserah kepada Yang Maha Kuasa. Dan Yang Maha Kuasa tidak akan menyerahkan umatnya pada orang-orang yang jahat. Sukmo, kau harus menolong kami. Iya, kau harus menolong kami, Sukmo. Apa yang dapat kulakukan untuk kalian? Mulai saat ini, kau harus memikirkan keselamatan Roro Sunti. Berhari-hari ia dikurung dalam rumah. Ia kini disekap. Ia dipasung, Sukmo. Apa? Roro Sunti dipasung? Iya. Jagat Dewa Betoro. Kiranya Gusti Yang Maha Agung mengulurkan kekuatan dan memberikan rahmatnya pada Roro Sunti. Malang benar nasibnya. Kau harus melakukan sesuatu, Sukmo. Benar, Sukmo. Kau tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia di bawah belenggu orang tuanya. Jadi, kalian telah ke sana dan tahu persis bagaimana keadaannya? Keadaan Roro Sunti memprihatinkan. Iya. Dia dipasung dalam pasungan. Balok besar telah menjepit kedua kakinya. Apakah Ki Srenggi ada di rumah? Untuk itu kami tidak tahu. Kau bisa menyelidikinya sendiri. Sukmo, lakukanlah sesuatu. Aku telah memikirkannya. Oh ya? Kemarin ada seseorang yang mencarimu. Mencariku? Siapa? Dewi Maut. Beberapa saat lamanya, Sukmo hanya bisa diam. Dia memikirkan siapa yang mereka sebut Dewi Maut. Sukmo memeriksa dengan jeli sorot mata dan wajah Roro Semi dan Sirih. Katakanlah, siapa itu Dewi Maut? Kami tidak tahu. Iya, kami tidak tahu, Sukmo. Siapa itu Dewi Maut? Namun, ia baik sekali. Ia menolong kami.
Dewi Maut telah melepaskan kami dari orang-orang Kisrenggi yang mau memperkosa kami. Apa? Kalian akan diperkosa oleh orang-orang Kisrenggi? Iya. Biadab. Keterlaluan. Kita harus menghentikan semua ini. Apakah kita mampu, Sukmo? Kau sendiri telah dihajar seperti itu. Kau babak belur dibuatnya. Iya, apakah kau mampu melakukan semua itu, Sukmo? Cepat atau lambat, aku akan menghentikan semua perbuatan terkutuk itu. Tapi Sukmo, aku khawatir sekali apabila kau melawannya. Ia ganas dan galak sekali. Kami hampir mati. Iya, Sukmo. Kau tidak mungkin menyingkirkan paman. Ia seorang yang sakti mandraguna. Aku tidak peduli apakah ia sakti atau tidak. Yang jelas, di depan mataku ia telah melakukan kejahatan. Aku hampir mati di tangannya. Tetapi dia tidak akan mungkin mencabut nyawaku. Hanya Yang Maha Kuasa yang mampu merenggut nyawaku dari tubuhku. Sukmo, kalau kau mau, ajaklah Dewi Maut. Benar, Sukmo. Ajaklah dia. Dia juga seorang sakti. Iya, betul. Kalau kau mau mengajak dia, kau bisa mendapatkan bantuan. Bisa melawan bersama-sama. Bagaimana? Apakah kalian tahu di mana tempat tinggal Dewi Maut? Kami tidak tahu, Sukmo. Dia datang dan pergi seperti maut. Kami belum tahu di mana ia tinggal, Sukmo. Tetapi apa? Kita tak mungkin menemuinya, bukan? Aku akan bekerja sendiri, Siri, Semi. Bukan berarti aku tak mau mendengarkan usul kalian. Namun karena asal-usul Dewi Maut tak jelas, maka aku tak mungkin bekerja sama dengan orang yang tak kukenal. Terserah kau. Tetapi aku tidak ingin kau celaka di tangan Paman Serenggi. Iya, Sukmo. Kau jangan melawannya. Aku tidak rela apabila ia menganiayai kamu lagi. Jangan lawan dia. Aku akan melawannya apabila terpaksa. Sudah 2 kali aku berdiam diri. Kalau kemarin aku berhasil dipukuli hingga babak belur, bukan berarti aku kalah. Ya, aku akan menunjukkan kepadanya siapa sebetulnya dirinya, agar dia sadar bahwa ada orang lain yang mampu menandinginya. Kalongking? Iya. Apa yang kau lakukan terhadap gadis-gadis itu? Apa? Aku tidak setuju apabila kau memperlakukan mereka seenak hatimu. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada mereka, Kakang. Iya, agar mereka tahu bahwa kita bisa bicara bukan hanya dengan mulut, bukan hanya berkata-kata dengan ucapan bibir kita, tetapi kita bisa berbicara dengan tindakan, dan apapun yang kita lakukan tidak akan mendapat perlawanan dari siapapun juga. Tidak. Kau harus ingat, Roro Semi adalah masih keponakanku. Aku tidak ingin kau mempermainkan mereka. Lakukanlah pada gadis-gadis yang lain, tetapi jangan pada anak buahku. Jangan pada sanak kadangku. Aku kurang suka pada tindakanmu di hutan teratak. Tapi Kakang, mereka sangat berbahaya. Betul, mereka membongkar arang dan abu rumah Nyai Sorok yang telah kita bakar. Kalongking, aku peringatkan kepadamu, jangan sekali-kali menyentuh Roro Semi. Kau dengar itu, Kalongking? Maafkan aku, Kakang. Aku hanya bermaksud memperingatkan kedua gadis itu. Tapi dengar baik-baik. Aku tidak mau mendengarkan laporan tentang kelakuanmu pada kedua gadis itu. Krempeng, dan kau, Sanggul. Saya, Tuan. Saya, Tuan. Apa yang kau lakukan terhadap mereka? Apa yang kalian lakukan? Kami tidak melakukan apa-apa, Tuan. Iya, Tuan. Kami tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa? Iya, Tuan. Orang-orang macam kalian hanya bisa diam kalau disumpal mulutnya. Apa yang kalian lakukan pada keponakanku? Apa? Jawab dan jangan berbohong. Kalau sampai ku dengar kau dusta di depan mataku, kau... Nih. Golok ini yang bicara. Ampun, Tuan. Saya hanya memegangnya dan mendekapnya, Tuan. Benar, Tuan. Saya juga hanya mendekapnya saja dan ingin meringkusnya agar ia tidak berlari, Tuan. Kalongking? Iya, Kakang. Apakah benar apa yang telah dikatakan kedua anak buahmu? Iya, benar, Kakang. Ketika aku melawan perempuan cantik itu, kedua anak buahku dan kawan-kawannya hanya berusaha meringkus agar mereka tidak berlari. Baik. Kesalahan kalian kali ini aku maafkan. Tetapi apabila aku mendengarkan laporan yang lain, nyawa kalian ada di ujung golok ini.
Maafkan saya, Kakang. Maafkan saya. Aku tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang melanggar ketentuanku. Orang-orang yang melanggar aturan-aturanku. Aku tidak segan-segan memisahkan batang lehernya dari tubuhnya. Iya, Kakang. Sudahlah. Kembalilah kerja pada pekerjaan kalian masing-masing. Aku tidak suka kalian melakukan tindakan tak senonoh pada orang-orang terdekat dalam hidupku. Ngerti? Kalongking dan kedua anak buahnya meninggalkan Kisrenggi. Kisrenggi lalu duduk dan minum air tuak. Matanya memerah, bibirnya yang hitam meletat-meletot. Cambangnya yang tebal dan kumisnya yang panjang nampak mengerikan sekali. Sementara itu, Aji Sukmo, Roro Semi dan Siri masih belum mendapatkan jalan keluar bagaimana untuk menemukan gadis cantik yang mengaku Dewi Maut itu. Sedangkan Dewi Maut yang telah mereka bicarakan itu kini sudah sampai di tepi pantai. Kakek Gunung, aku datang dari Ponorogo untuk menemui Buke. Aku mencari sahabat kecilku, Aji Sukmo. Perkenankanlah aku datang ke tempatmu bersemadi. Maafkan aku apabila mengganggu ketenanganmu, Kek. Kek, Kakek Gunung, apakah kau mendengarkan suaraku? Apakah kau telah mengetahui kedatanganku, Kek? Mengapa kau hanya diam saja, Kek? Jawablah aku. Jika kau tidak keberatan, perkenankanlah aku memasuki ruang semadimu. Aku datang, Kek. Ini aku, Bulan, cucumu, Kek. Aku yang datang. Hanya angin yang datang dan pergi tanpa diketahui. Hanya angin yang memberikan waktu. Hanya angin yang memberikan sukma dalam hidupku. Datanglah jika engkau ingin datang. Tak ada tempat yang baik bagi seorang renta seperti kakekmu ini. Tikus kecilku, kau telah dewasa dan menjadi perawan yang cantik. Datanglah, Ger. Datanglah. Wulan hanya bersedekap. Tidak seperti waktu ia kecil. Ia harus menyelam melalui air laut. Kini ia melompat dan melesat melalui lubang gua sebesar kepala manusia yang ada di langit-langit gua. Orang tua yang bertapa di dalam gua tritip itu masih tetap bersila pada tempatnya di atas lempengan batu yang telah mencekung. Maafkan aku, Kek. Aku datang mengganggu semedimu. Sebetulnya tak ingin aku mengganggu lagi di dalam upayamu mencapai Kamuksan. Wulan, kau kini telah menjadi gadis dewasa. Beberapa tahun yang lalu, kau hanyalah seorang gadis kecil yang belum tahu apa-apa. Aku sungguh kagum melihatmu. Dan kini, kau telah dikenal di mana-mana, Wulan. Terima kasih atas segala bimbingan dan doa restu, kakek. Ya. Lalu, apa yang kau inginkan lagi, Wulan? Hingga kau datang di tempat ini. Di tempat ini sudah tidak ada apa-apa lagi, ya. Kecuali seorang tua yang sudah tidak berdaya ini. Kek, aku telah pergi ke sana kemari mencari sahabat kecilku. Sahabat kecilmu? Iya, aku mencari Sukmo, Kek. Sukmo? Oh, Sukmo pun tidak jauh beda dengan dirimu, Wulan. Ia selalu datang dan pergi tanpa pamit. Dan ia pun pergi tidak tahu di mana ia menetap. Orang seperti Sukmo itu tidak pernah mau tinggal menetap di suatu tempat. Ia selalu mencari dan mencari. Aku telah mencarinya kemana-mana, Kek. Ya. Tapi aku belum pernah menemukannya. Iya, kakek tahu. Memang ia sering kemari. Tapi beberapa tahun terakhir ini, ia tidak datang ke sini lagi. Aku dengar katanya ia ada di Teratak untuk mengambil Nyai Sampur Jala Sutra.
Aku pun sudah sampai di Gua Tratak, Kek. Ya, lalu? Di sana tidak ada siapa-siapa lagi. Bahkan Nyai Sorok, pawang Gua Tratak itu pun telah lenyap. Apakah kau tidak mendapatkan keterangan dari penduduk yang ada di sana? Aku telah menanyakan mereka, Kek. Tapi aku tidak pernah mendapatkan keterangan yang pasti. Keterangan yang terakhir, katanya ia akan dibunuh oleh Ki Srenggi. Beberapa saat lamanya mereka tenggelam dalam keheningan. Suasana yang mencekam di dalam gua Tritip amat hening. Mereka diam. Ki Kunuk masih tetap memejamkan matanya. Wulan pun hanya berdiam diri dan bersidagap di depan kakeknya dan merundukkan kepalanya. Ia membetulkan tempat duduknya. Duduk bersila. Ki Srenggi akan membunuh Sukmo, Kek. Ia pun ingin membunuh Nyai Sorok yang mengasuhnya selama ini. Kakek juga mendengarkan apa yang telah terjadi di Tratak. Iya, kakek mendengar semuanya itu. Dan kau harus menghentikan apa yang telah dilakukan Ki Srenggi. Aku sekali bertemu dengan lelaki itu, Kek. Aku membiarkannya lolos karena ia tak berani melawanku. Ya. Aku mengerti, Wulan. Memang tidak sembarang orang yang bisa menandingi orang itu. Ia memiliki kemampuan di atas ahli-ahli silat di Tratak. Ia memang rampok yang sakti, pembunuh pilih tanding, hingga tak seorang pun yang mampu menghadapinya. Tapi aku tidak tahu bagaimana dengan Aji Sukmo. Katanya ia menyingkir bersama Nyai Sorok. Apakah kakek tahu di mana mereka tinggal? Sebaiknya kalau kau ingin bertemu dengan Aji Sukmo, tunggulah di Gua Tratak. Cepat atau lambat, dia pasti akan di sana. Di Gua Tratak, Kek? Iya, karena ia telah berjanji kepadaku ingin mengambil Kiai Pedang Kangkam dan Nyai Sampur Jala Sutra. Ia ingin mempertemukan kedua pusaka itu. Iya, saya akan berusaha menemuinya, Kek. Apabila kau telah menemuinya, hati-hatilah, Nduk. Sebab orang seperti Aji Sukmo itu sulit untuk dikendalikan. Ia mungkin memiliki tujuan tertentu dalam hidupnya yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Sekalipun kali ini mengikuti apa yang dianjurkan Nyai Sorok, tetapi belum tentu ia mengikuti seluruh anjuran perempuan tua itu. Kira-kira saat ini ada di mana ya, Kek? Aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Lama sekali aku tidak menjumpainya. Wulan, hanya ada satu Gua Tratak. Itu yang ingin ditundukkannya sejak ia datang kemari. Jadi, ia benar-benar ingin mengambil Nyai Sampur Jala Sutra itu, Kek? Aku datang menemuimu, Roro Sunti. Iya, beberapa malam kulihat rumahmu sunyi dan terkancing rapi. Aji Sukmo melompat, berjalan perlahan mendekati rumah Ki Srenggi. Lalu dia mengulurkan kedua tangannya dan membuka palang-palang kancing rumah Ki Srenggi di bagian belakang. Roro Sunti. Benarkah kau Kakang Sukmo? Tolonglah aku, lepaskan aku dari penderitaan ini. Kakang Sukmo, tolonglah aku, Kakang. Kau masih hidup, Kakang. Roro Sunti, aku akan melepaskanmu. Aku akan menolongmu. Aku masih hidup. Ya, ini aku. Pasungan kedua kakimu telah kubuka dan kulepaskan. Sekarang terserah kepadamu. Ayo, ikutlah aku. Ketika Roro Sunti telah dilepaskan Aji Sukmo dari pasungannya, gadis itu tetap tidak bergerak. Ia diam 1000 kata. Mengapa kau hanya diam? Kenapa? Maaf, aku akan mengambilkan pakaianmu.
pakaianmu agar tubuhmu hangat, Roro Sunti. Kenakanlah. Aku tidak tega melihatmu seperti ini. Badanmu kurus sekali, Roro Sunti. Kasihan. Keterlaluan ayahmu. Cepat, kenakanlah pakaianmu. Dan kita pergi dari sini. Kakang Sukmo. Mengapa kau menangis? Ayo. Jangan hanya kau pegangi pakaianmu itu. Kenakanlah. Kenakanlah pakaian itu. Dan kita pergi dari sini. Aku akan membawamu pergi, Roro Sunti. Kakang. Tidak, Kakang. Aku tidak mungkin pergi dari sini. Tidak, Kakang. Aku tidak bisa pergi bersamamu, Kakang. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Kenapa? Mengapa kau tidak mau pergi bersamaku? Artinya, aku harus mati. Roro Sunti, kau harus pergi dari sini. Kalau kau tidak pergi dari sini, apa jadinya? Ayo, pergilah bersamaku. Aku akan menolongmu. Aku akan merawatmu. Tidak, Kakang. Aku tidak ada keberanian. Aku tidak berani, Kakang. Lalu apa yang kau inginkan? Kalau kau tidak pergi dari sini, kau tak mungkin menghindarkan ancaman ayahmu. Satu-satunya jalan harus pergi dari sini. Tidak, Kakang, tidak. Aku tidak berani. Aku tidak berani. Kalau tak berani, aku tak bisa memaksamu. Terserah. Yang penting sekarang aku telah membuka pasungan kedua kakimu, Roro Sunti. Aku telah membebaskanmu. Karena kau tak mau pergi bersamaku. Baiklah. Kau akan tetap tinggal di sini. Dan aku akan mengamat-ngamatimu dari kejauhan. Nah, kenakanlah pakaianmu itu. Aku akan pergi sebelum ayahmu datang. Kakang Sukmo. Aji Sukmo menghentikan langkahnya, lalu ia berbalik dan berhenti menatap gadis kekasih hatinya. Roro Sunti tetap diam dalam pasungan. Ia tak mau bangkit dari tempatnya duduk, di mana ia telah dipasung oleh ayahnya. Apa yang kau inginkan, Roro Sunti? Aku telah melepaskanmu, dan kau tidak mau lari dari sini. Artinya, kau akan tetap menghadapi ayahmu. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Kakang Sukmo, kau meninggalkanku. Sudah aku katakan, aku akan tetap menyayangimu. Dan aku akan tetap mengamat-ngamatimu dari kejauhan. Aku harus cepat pergi sebelum ayahmu datang ke sini. Kau harus makan, minum, dan peliharalah dirimu sebaik-baiknya. Jangan keluar dari rumah ini. Kakang Sukmo, jangan tinggalkan aku. Satu-satunya jalan agar kita tidak berpisah, kau harus ikut aku. Aku tidak mungkin tinggal di sini. Karena kalau aku tinggal di sini, hanya akan menimbulkan malapetaka untukmu. Aku tak ingin kau menderita, Roro Sunti. Kakang. Nah, aku telah mengangkat pasungan ini. Sekarang tinggal kau. Terserah padamu, Roro Sunti. Kau bisa bebas, bisa lari dari sini, dan kau bisa mengikuti aku menghindari ayahmu. Tetapi bila kau ingin tetap di sini, aku pun tak bisa memaksamu. Kakang Sukmo. Roro Sunti terkejut sekali ketika dia hendak bangkit dan keluar dari sekapan. Ternyata ia tidak mampu menggerakkan kedua kakinya. Otot-ototnya serasa kaku. Seluruh sendi tubuhnya serasa tidak mampu digerakkan. Aji Sukmo terbelalak. Lalu ia mendekap kekasih hatinya. Dia memeluknya dan menciuminya dengan ratapan pilu. Nah, bagaimana nasib Roro Sunti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.